Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Lalu sudahlah berlalu tanpa kita mengurangi respect ya, dan juga apresiasi untuk STY. Suka nggak suka bagaimanapun di bawah STY kita ada mindset baru tentang bagaimana membentuk mentalitas terutama pemain muda ya. Itu kita harus hargai. Tapi episode itu sudah selesai, sekarang ada lembaran baru ya, kita harus songsong lembaran baru ini. Pernah nggak timnas sepanjang pengalaman Om Yuke mengalami fase kayak begini? Ketika ada satu orang yang hilang tapi respon publik begitu mengharu biru gitu. Gegap gempita gitu. Nggak pernah sih. Ini baru pertama kali ya? Pertama, karena wajar mengingat ST ini termasuk pelatih moderat atau pelatih kekinian yang lifetime-nya di timnas paling lama. 5 tahun. Ya, jadi sangat wajar kalau terjadi kegantungan yang begitu melekat ketika sosok ini kemudian tiba-tiba pergi. Jadi ya itu normal saja, dan saya kira ini pelajaran juga ya untuk federasi. Kalau misalnya karena gini, Ri, ini kan sebenarnya kan dari dia diperpanjang sampai kemudian diterminasi itu kan jaraknya pendek. Betul. Jadi pertanyaan orang, kenapa nggak dari awal ketika terjadi adendum perpanjangan kontrak, sifatnya masih adendum ya, belum definitif permanen, itu dari situ evaluasinya. Kalau kelihatannya ini memang ST dianggap oleh federasi nggak bisa sustainable untuk menjaga kepentingan pemain-pemain diaspora yang akan datang begitu bertubi-tubi, yang faktanya sekarang seperti itu ya, sejak awal aja udah diakhiri gitu. Kalau ini kan baru perpanjang kontrak paling mungkin 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi itu akhirnya jadi polemik ya kan. Itu yang disayangkan sih kalau gue sih. Kalau seperti itu, kenapa nggak dari awal? Kan waktu itu juga dikatakan oleh Pak Erik, sebenarnya kan peristiwanya itu sudah mulai terjadi, sesuatu yang gak harmonis itu kan sejak menjelang lawan Cina. Itu kan udah lama sekali sebetulnya. Cuman Pak Erik kan juga jawab bahwa saat itu kalau langsung diputuskan, waktunya mepet untuk pertandingan berikutnya. Karena sisa sebulan mungkin dia juga belum prepare untuk cari-cari kali gitu kan ya. Nah akhirnya diambil momentum kemarin. Cuman jadi kelihatan nggak smooth, karena itu diakhirinya persis setelah STY dianggap gagal membawa timnas AFF yang notabene pemain junior untuk lolos ke fase berikutnya. Padahal kan di awal komprominya setahu gua ya, ini kan memang nggak ditarget. Jadi akhirnya seperti nggak klop gitu loh. Ternyata evaluasinya bukan AFF, evaluasinya ternyata itu. Disharmonisasi yang sudah terjadi sejak bulan Oktober kalau nggak salah. Sebelum lawan Cina lah intinya lah. Kemudian berlanjut lawan lawan Jepang ya, terus kemudian kita bisa fight back lawan Arab Saudi. Cuma kan itu kan jadi kontradiksi, karena ternyata di masa menunggu untuk eksekusi itu kita bisa fight back lawan Arab Saudi. Inilah yang nggak bisa diterima oleh para pendukung STY. Kenapa kok lu evaluasinya justru setelah timnas ini posisi di klasemennya lagi bagus? Itu sih polemik itu yang menurut gua akhirnya jadi rame gitu. Iya, tapi kalau ngelihat faktor-faktornya kan yang intangible ya. Iya betul. Pak Erik masuk ke sisi kualitatif yang sulit untuk diukur sebenarnya kan. Betul. Nah, selama ini pemecatan pelatih timnas kayaknya matematikanya kuantitatif terus kan? Yes, betul. Iya kan, nggak ada yang kualitatif kayak begini kan? Betul. Nah, kira-kira apa faktornya menurut Om Yuke? Kenapa parameternya federasi yang biasanya itu soal hasil, kita kalah terus nggak berkembang, ini berubah nih dalam mengukur keberhasilan seorang pelatih. Jadi kalau dulu memang kan sebelum kepemimpinan Pak Erik ya, ketua umum PSSI yang lama, memang selalu ukurannya itu hasil, ukurannya itu data gitu ya. Nah itu bisa kita pahami karena tuntutan masyarakat juga sangat konkret. Tropi gitu misalnya kan, itu yang di era kepengurusan PSSI sebelumnya itu nggak bisa terpenuhi. Akhirnya yang paling mudah untuk mencari takaran, mencari benchmark ya hasil. Nah sekarang di eranya Pak Erick Thohir ini berbeda, karena target ini panjang, bukan turnamen-turnamen pendek, itu kan seperti SEA Games, AFF itu kan turnamen-turnamen pendek. Sementara ini kan keinginan federasi sekarang visinya itu kan jauh ke depan, Piala Dunia. Yang itu nggak bisa cuma diukur dari turnamen-turnamen pendek. Dia akan lihat sustainability dari seorang pelatih ini untuk menantang, untuk menjawab tantangan-tantangan yang datang. Apa misalnya tantangannya apa misalnya? Ya sekarang yang paling mudah untuk bisa kita amati kan kehadirannya pemain-pemain diaspora yang begitu masif kan. Sudah 17 pemain diaspora yang kita rekrut. Nah ini yang kelihatannya nggak bisa untuk quote on quote dipelihara ya, dikendalikan oleh ST, terutama dari sisi komunikasi.
Dan itu kan yang menurut gue sih paling urgent ya untuk diselamatkan oleh Erick Thohir. Bagaimana ini aset yang sudah, katakan kalau pemain kan memang aset. Bisa dijaga karena investasi yang dia lakukan juga sangat besar untuk tujuan yang panjang, bisa diselamatkan. Ya akhirnya harus ada yang dikorbankan. Kalau saya pribadi pelatih itu bisa datang dan pergi, tapi timnas tuh ya harus di hati, tetap harus kita dukung siapapun pelatihnya. Karena sebelum STI datang pun sempat sedikit agak ada pergolakan, juga ketika pemecatan Luis Milla. Itu kan sempat ada perlawanan dari Ultras juga gitu. Itu bagus. Karena itu sebenarnya dari permainan dia lebih menarik untuk ditonton, cara style of play-nya Luis Milla itu kan. Waktu itu kita bisa sampai babak knockout di Asian Games waktu itu. Itu cara mainnya kan dilihat oleh pemirsa kan. Sudah mulai bertumbuh tuh knowledge tentang sebuah permainan tuh untuk dinikmati gitu ya. Tapi kan lagi-lagi paradigma pengurus yang lama kan melihatnya dari hasil. Tidak lepas dari tuntutan masyarakat sebelum-sebelumnya memang menuntut trofi, menuntut hasil, menuntut prestasi. Jadi Luis Milla cuma setahun, nggak lama. Karena persis pergantian kepemimpinan kan ketika itu kan. Akhirnya jadi sekarang STY juga didekati dengan cara pandang yang sama gitu kan. Tuntutnya hasil gitu kan. Nah itu pola-pola itu yang sekarang sudah dipatahkan nih oleh Pak ET. Walaupun memang resikonya ini federasi besar sekali. Karena sekarang masyarakat udah nggak percaya lagi proses. 5 tahun ini kan proses ya. Bagaimana bertumbuh kemudian berkembang sehingga masyarakat percaya sebuah proses, tapi tiba-tiba di tengah jalan langsung dipatahkan dengan intuisi dari federasi khususnya Pak Erick melihat bahwa nggak bisa nih kalau terus dipertahankan dengan cara pendekatan ST yang agak konservatif. Apalagi bahasa itu penting ya. Bagaimana dalam situasi-situasi yang krusial di jalannya pertandingan harus ada komunikasi. Tapi kan dia harus ngomong ke penerjemah, itu kan jadi nggak taktis. Padahal kan situasi yang berkembang di lapangan tuh dinamis sekali. Itu yang gue pikir menjadi pertimbangan sekali ya oleh federasi khususnya Pak Erick dalam melihat ini ke depan. Wah ini kalau seperti ini terus repot nih. ST itu kan nggak bisa bahasa Indonesia. Yang gue dengar katanya di kontraknya dia harus belajar bahasa Indonesia. Gue nggak tahu udah tuh ya. Terus dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia punya 2 interpreter. Satu interpreter yang bahasa Indonesia ke bahasa Korea si JJ, yang satu lagi pelatih fisiknya nih bisa bahasa Inggris. Kan kebayang ruwet banget itu ruang ganti itu kan. Begitu pas terjadi sesuatu yang nggak berjalan di pertandingan terus ruang ganti gimana komunikasi kebayang. Terus yang kedua ternyata mungkin pemain-pemain ini kita paksa bahasa Korea, belajar bahasa Korea. itu yang lebih pusing kan. Ditambah lagi ternyata dari budaya bukan cuma komunikasi tapi budaya kita tahu lah kalau Korea itu kan Asia Timur ya. Dia sangat mengedepankan hierarki. Itu kan agak rumit. Kalau pemain-pemain kita kan diaspora kita kan mayoritasnya orang-orang Eropa yang tumbuh besar di sana, yang sangat terbuka, open minded, diskusi, ribut biasa gitu kan, gebrak-gebrak meja biasa, tapi dia ada interaksi gitu kan. No personal ya. Iya gitu. Kalau kayaknya kalau ST nggak bisa. Itu yang mungkin federasi pikir ini repot nih. Gue mau datangin Ole, mau datangin Jairo, nanti kalau kayak begini lagi, yang ini aja belum selesai nih kan dengan pemain-pemain diaspora yang sebelumnya sudah terjadi friksi, tambah lagi yang ini nih. Jadi gue lihat pertimbangannya lebih. Tapi udah bantah-bantah itu pemain-pemain itu dengan isu pertikaian itu kayaknya gimana? Ya itu gue nggak tahu itu lip service kah ataukah memang itu bentuk dari respect ya. Bagaimanapun kan suka nggak suka mereka tetap sebelumnya diberikan kepercayaan oleh pelatih STY untuk tampil kan. Jadi itu bagian dari inilah ya sportsmanship lah menurut gue sih. Padahal mah dalamnya begini-begini juga mungkin nih gue nggak tahu kan. Pasti suka nggak suka, lu jujur aja. Ini pelatih datang Belanda, asistennya Belanda, pemainnya sebagian besar diaspora Belanda. Kan secara ini pasti kan mereka ngerasa udah nyambung duluan nih walaupun belum ngobrol misalnya. Wah ini kayaknya gue bisa terbuka nanti dengan pelatih yang baru nih. Mungkin harapan-harapan itu yang coba dijaga oleh federasi. Tentu nanti ujungnya bisa optimal pada pada pertandingan gitu. Ini menurut Om Yuki nih perjudian besar atau ya prosesnya normal aja, sebuah decision making yang normal aja dari federasi? Nah itu menarik tuh, itu ada 2 persepsi yang menurut gue patut kita sedikit bahas ya. Kalau untuk kacamata orang awam, untuk pecinta sepak bola, untuk pemirsa kita gitu ya, itu pasti perjudiannya sangat besar, itu pasti. Karena kita juga bisa lihat tuh di medsos seperti apa komentar-komentar mereka ya. Karena mereka tadi seperti gue bilang, mereka taunya proses sudah berakhir, mereka tuntut sekarang hasil. Jadi kalau Erick sampai gagal untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia gitu dengan perubahan yang dia lakukan, itu pasti akan membawa dampak buat dia juga. Dan bukannya dia nggak tahu, dia tahu itu pasti dia. Iya pasti tahu. Dia nggak sebodoh itulah. Iya dia pasti tahu kan. Dia termasuk soal elektabilitas 2029 juga pasti ngaruh itu kan. Tapi untuk orang yang punya pandangan jauh ke depan,
keputusan yang diambil federasi itu biasa dan harus dihormati karena Pak Erik ini kan memang kita tahu track record dia di Eropa dengan sepak bolanya kan sudah sangat berpengalaman sekali dalam memegang tim-tim besar ya, maksudnya tim-tim yang modern gitu ya. Sekarang bersama Oxford, sebelumnya DC United ya kan. Jadi Inter Milan. Jadi dia udah terbiasa manage seperti ini. Ketika dia mencat pelatih dulu Frank de Boer, Mancini itu nama-nama yang besar yang gila itu. Dan dia bisa lakukan itu gitu ya. Jadi kalau orang yang mengenal cara pandangnya Pak Erik dan orang-orang yang lebih realistis melihat ke depan, lebih optimis gitu, ini biasa menurut gue, ini biasa. Biasa aja ya sebenarnya. Tinggal bebannya di Pak Erik sekarang. Pak Erik mau ambil ataupun mau mengacuhkan yang mana nih? Mau mengacuhkan yang netizen yang suaranya bergolak-golak atau dia lebih melihat pada visinya ke depan bahwa ini harus dilakukan gitu. Iya. Tapi pertanyaannya juga ya, ketika kita anggap ini sebuah proses yang biasa dalam sepak bola gitu ya. Apa sih nilai tambahnya menurut Om Yuke, karena banyak pengamat dan juga federasi menghindari mengomentari terlalu banyak soal Sintayong gitu ya. Nah, gue mau Koci. Iya, termasuk Koci gitu. Gue mau nanya, sebenarnya edit value-nya Sintayong tuh sebagai seorang pelatih gitu ya, sportman gitu ya, dari kacamata Om Yuke sebagai pengamat sepak bola bertahun-tahun gitu ya, nilai lebihnya apa sehingga memunculkan fanatisme yang bahkan ya, gue sih kalau di posisi Pak Erick Thohir juga bingung juga dalam situasi hari ini. Gue yang nemuin pemain-pemain naturalisasi segala macam, yang ngurusin ke pemerintah segala macam, gitu kan, tapi kayaknya fanatismenya ke Sintayong nih lebih gede, gila-gilaan gitu. Lebih gila-gilaan gitu. Iya, nilai tambahnya kalau dari gue pribadi terlepas dari pencapaian STY dalam menangani tim selama 5 tahun ini adalah bagaimana dia mengubah mindset pemain-pemain kita secara mentalitas. Gue dulu juga termasuk yang kritik keras STY sampai gue dicap sebagai local pride. Iya. Ketika dia datang, dia latihan sangat keras sampai gendong-gendongan gitu kan, yang gue bilang wah dengkul bisa copot nih, gue bilang gitu kan. Gue abis tuh gue dikritik juga tuh. Tapi waktu itu kan gue melihatnya siapapun pelatih tim nasional maka dia akan menjadi rujukan untuk semua stakeholder, termasuk juga stakeholder di akar rumput. Yang gue khawatirkan waktu itu yang mungkin nggak dimengerti oleh pemirsa saat itu, gue dianggapnya mengkritik. Padahal maksud gue jangan sampai cara latihan yang sangat keras dan ultra seperti ini itu ditiru oleh akar rumput. Karena akar rumput ini itu akan jiplak abis-abisan. Soalnya berbeda, kalau akar rumput kan lebih kepada mes, lebih pada pemasalan, lebih pada mengencourage para pemain itu menyenangi sepak bola. Belum sampai kepada fase latihan berat. Nah ini yang waktu itu ditanggapi berbeda, dipikir gue seolah-olah menghalangi ya upaya perubahan yang dilakukan oleh STY dengan cara latihan yang keras. Maksud gue jangan sampai ditiru oleh anak-anak di bawah umur. Masuk akal. Gitu segala macam. Nah kembali lagi ke tadi pertanyaan lu. Jadi gue tetap menghargai begitu proses berjalan. Oh maksudnya dia ingin mengubah mindset para pemain muda kita. Lu jangan males, lu jangan jangan lembek gitu loh. Bagaimana cara menguji supaya lu nggak males, lu nggak lembek, lu strong, lu punya mentalitas yang bagus. Dihajar fisiknya. Dia pengen lihat sampai break your limit lah. Push your limit gitulah. Nah itu yang gue pikir berhasil dia. Dan itu yang kemudian direspon oleh netizen sebagai sebuah perubahan yang cukup signifikan dibanding pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Itu juga Ari menurut gua kita harus akui ya, dengan keberanian dia potong satu generasi, dia lupakan pemain-pemain senior gitu kan, sempat juga terjadi banyak kritik, tapi dengan pemain-pemain muda yang dia coba kedepankan, wah bagus juga, ternyata kita bisa juga bersaing. Kenapa? Karena dia pondasi mentalitasnya dia udah lakukan. Itu yang cuma kan sekarang kita timnas kita ini kan sudah advance, nggak lagi ngomongin soal pondasi itu. Ya kalau anak-anak junior usia-usia yang promosi yang diangkat martabatnya oleh Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam olahraga, kita Garuda.